Semua hasil kerja kerasnya, karya-karyanya dia, semua kebaikan dia itu yang membuat saya masih bertahan di sini. Lima kali 24 jam sudah almarhumah Julia Perez berpulang ke rahmatullah dan tentunya meninggalkan Ramadan berkalang suasana duka bagi sederet keluarga Juppe. Di antaranya Anggi, adik Juppe yang selalu merawat dan menemani Juppe selama berjuang melawan penyakit kanker stadium akhir. Ditemui tim Selebrita Pagi, Anggi mengaku masih rindu dan terasa berat menjalani Ramadan kali ini karena tak lagi bisa bertemu dengan Juppe. Bahkan Anggi mengungkapkan kemarahan hatinya karena Juppe tak bisa menepati janji untuk tetap berjuang melawan kanker, tapi justru menghembuskan nafas terakhir tanpa sempat berpamitan. Berasa banget kalau buat aku gitu kan, biasa ada dia tuh rame, biasa dia udah teriak-teriak, and dia janji sama aku never give up. Gitu, dia janji nggak akan nyerah, dia janji. Dia bahkan bilang sama aku akan ada cerita di mana seorang Julia Perez itu berjuang melawan penyakit kankernya. Dia sendiri bilang sama aku seperti itu. Makanya aku sempat marah, kok kenapa tiba-tiba dia meninggal. Dan ketika nyaris 1 minggu terlewati pasca kepergian Juppe, Anggi pun masih diguncang syok. Tak pernah dibayangkan oleh Anggi jika pertanyaannya untuk memakamkan Juppe justru menjadi firasat akan kepergian sang kakak yang selalu menjadi tulang punggung keluarga tersebut. Kini batin Anggi semakin tertusuk sedih jika membayangkan lebaran di tahun 2017 ini menjadi lebaran yang penuh duka karena Juppe tak lagi ada. Yang membuat kuat adalah kenangan dia. Sampai saat ini adalah kenangan dia. Jadi semua hasil kerja kerasnya, karya-karyanya dia, semua kebaikan dia itu yang membuat saya masih bertahan di sini. Itu jadinya agak shock saat aku belum siap. Aku belum siap di situ, makanya aku bilang aku belum rela. Aku belum rela sebenarnya tinggalin beliau tuh. Shock aku di situ. Yang dia bilang itu jangan menangis. Dia bilang gitu, tapi ya mungkin nangis terus gitu. Ada sehari sebelum Kak Juppe meninggal itu aku sempat ngomong begini ke mama, "Mah, kalau Yuli meninggal mau dikuburin di mana?" Entah aku apa yang ada di pikiran aku, entah aku tiba-tiba ngomong begitu ke mama gitu kan. Terus mama yang marahin ke aku, "Nih jangan ngomong gitu dong. Yuli akan baik-baik aja, dia gak akan meninggal." Mama yakin, hati mama tuh yakin. Untuk lebaran yang pasti setelah sholat id kita berencana itu ke kuburan Kak Yuli. Kita mau bermaaf-maafan lagi, saling bermaafan lagi, dan ya saling mendoakan lagi. Dan mungkin setelah itu kita baru pergi ke rumah nenek. Berita selanjutnya pemirsa datang dari Aura Kasih, di mana mungkin kita tahu dia kan sempat pacaran sama Glenn Fredly itu lama banget. Putus nyambung. Sama juga seorang pengusaha ya sebelumnya. Pengusaha, musisi. Nah ini nih apa nih? Pacar barunya nih apa nih? Nah, kabarnya emang Aura Kasih sekarang punya pacar baru yang bernama Sandi. Tapi kita juga belum tahu seperti apa sih sosoknya. Siapakah sosok seorang Sandi ini? Mau tahu kan pemirsa? Ini dia untuk Anda. Till as old as time, true as it can be. Nama Aura Kasih memang sering dihubung-hubungkan dengan penyanyi bersuara khas Glenn Fredly. Hubungan yang putus sambung sempat mewarnai dinamika cinta mereka. Meskipun tidak pernah mengklarifikasi hubungan dan tidak pernah tampil berdua di depan publik, namun momen-momen kebersamaan mereka sempat terbidik oleh kamera yang lantas mengunggahnya ke dalam akun jejaring sosial. Keputusan mereka untuk menyudahi hubungan yang telah dibina pun tak pernah diungkapkan secara gamblang oleh keduanya. Masyarakat hanya bisa menebak-nebak kisah mereka berbekal postingan di Instagram yang menyiratkan akhir cerita cinta.
Lama berselang, Aura Kasih dikabarkan sudah berhasil move on dari Glenn Fredly. Diakui Aura, kesibukannya di dunia seni peran membuat darah berdarah Sunda ini sulit fokus terhadap hal-hal lain seperti mencari jodoh. Meski ia mengaku jika pikirannya sedang tercurahkan hanya untuk acting, bukan berarti Aura bebas dari pemberitaan media. Karena statusnya yang single, Aura pun kerap dijodoh-jodohkan dengan lawan bermainnya di dalam film. Namun Aura membantahnya mentah-mentah. Menurutnya, kedekatan dengan lawan main murni hanya karena tuntutan peran. Aku lagi kerja aja sih. Fokus di promo film nih, aku lagi promo film soalnya. Jadi kita fokus di film dulu. Itu buat film. Selain diisukan dengan lawan bermainnya, Aura juga kini tengah marak diberitakan tengah menjalin hubungan spesial dengan seorang pria tampan bernama Shandy. Beberapa kali Aura terlihat memposting fotonya dengan Shandy. Dalam salah satu foto, Aura terlihat cantik mengenakan gaun berwarna pink salmon dengan tatanan rambut disisir ke belakang. Di sampingnya berdiri sosok Shandy yang terlihat menawan dengan kemejanya. Keduanya tampak menyunggingkan senyuman lebar di pipi. Dalam captionnya, Aura pun memanggil Shandy dengan sebutan babe. Di foto yang lain, terlihat Aura sedang berlibur ke Yogyakarta bersama dengan Shandy dan dua temannya yang lain. Saat berfoto bersama, terlihat Aura yang berpose sedang bersandar pada pundak Shandy. Jika ditilik lebih lanjut, ternyata Shandy lebih sering mengunggah foto kebersamaan mereka dibandingkan dengan Aura. Di salah satu fotonya, Shandy memperlihatkan dirinya dan Aura yang berfoto dengan latar belakang stadion saat sedang menyaksikan konser Coldplay bersama. Keduanya juga sering jalan-jalan keluar kota bersama. Saat berlibur ke Bali, Shandy kembali memposting foto selfie-nya bersama Aura di pinggir pantai. Dalam foto yang lain, keduanya justru tampak lebih mesra. Aura yang kali itu memakai baju berwarna biru terlihat meletakkan kepalanya di pundak Shandy yang kekar. I'm lying alone with my head on the phone, thinking of you. Kebersamaan mereka tak jarang mendapat dukungan dari netizen. Banyak yang berharap keduanya benar-benar menjalin asmara karena dianggap cocok satu sama lain. Namun tanpa menghiraukan pendapat orang-orang, Aura Kasih justru mengelak jika dirinya dan Shandy memiliki hubungan spesial. Menurutnya, Shandy hanyalah salah satu sahabat terbaiknya. Oh, Shandy sahabat aku banget. Itu dari 2010 kita pergi terus bareng-bareng. Makanya cek Instagram tuh jangan satu, semua dicek. Dan temen gue semuanya cowok. Saya tidak pernah temenan sama cewek, nggak punya malah, dikit sekali. Bulan Ramadan sudah memasuki fase ketiga, meninggalkan fase penuh rahmat dan maghfirah, serta memasuki pembebasan dari neraka. Di fase terakhir ini pun ada salah satu malam yang di dalamnya bernilai dari 1000 bulan. Dialah malam Lailatul Qadar, di mana setiap mukmin berlomba meraihnya dengan beriktikaf di masjid, berzikir, membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi. Target mencapai nilai takwa pun hendak diraih oleh Dewi Sandra. Artis multitalenta Dewi Sandra ini tak ingin melewatkan kesempatan yang tidak ada jaminan akan menjumpai Ramadan selanjutnya. Penyanyi Aku Pulang yang kini berhijab ini pun pasang target menghantamkan Al-Quran. Sebenarnya yang jadi target aku tahun ini adalah meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Itu pasti saya akan ditoyor sama ustadz saya kalau dibilang itu susah, karena tidak susah, tapi masalah biasa dan tidak biasa. Karena sebelumnya saya tidak biasa dan tentunya saya lupa dengan ajaran-ajaran dulu kan. Sekian lama aku nggak menyentuh Al-Quran kan. Baru-baru ini beberapa tahun yang belakang ini saya baru mulai ya paling 1 halaman, 2 halaman. Nah sekarang aku punya target harus khatam khusus bulan Ramadan. Naik turun stamina di tengah menjalankan khusyuk, menjalankan ibadah puasa, sempat membuat Dewi pesimis. Namun tetap tak ingin mengingkari niatnya menghatamkan kitab suci Al-Quran. Minggu pertama, saya yes, okay, I got this, I can do this gitu. Meskipun yang harus disiplin, harus istiqomah, harus fokus, niatnya harus lurus. Udah, tapi namanya minggu kedua kan udah mulai skrupnya udah lepas dikit nih, udah lost dikit. Terus aku bilang, bisa dikejar. Itu salah. Karena di bulan Ramadan ini kita ditunjukkan sebenarnya yang mengusik dan mengganggu hati ya diri kita sendiri. Dengan contohnya itu,
I miss my target, tapi saya masih ada waktu untuk mengejar ya. Dan mudah-mudahan doa aku adalah, insya Allah, please. Ya. Pokoknya niat aku harus, insya Allah, khatam Al-Quran.